kemudian alamat. Nah, ini tidak boleh kosong karena di sini Anda salah satu, ya, salah satu dari membuat ERD adalah memberi kunci pada salah, menjadikan kunci identifier dari salah satu atributnya. Jadi kalau ada yang begini ERD nggak ada salah satunya kunci, jadi kunci itu dikasih garis satu, misalnya ini dikasih garis. Nah, tapi kalau ada NIM garisnya dua, oh berarti dia kunci tamu, ya. Ini kunci primer, primer ini kunci tamu, foreign key. Nah, sehingga salah satunya harus kunci. Nah, karena ini dasar tidak boleh kosong, tidak boleh kosong, tidak boleh kosong. Coba bayangkan nicknya satu, namanya tidak ada, alamatnya Solo. Atau NIM-nya nggak ada, namanya nggak ada, alamatnya Semarang. Atau nggak punya NIM, namanya ABC, alamatnya Yogyakarta. Ya, yang disebut dasar itu null value-nya, ya, di sini tidak diperkenankan. Sehingga nanti kalau membuat ini, kalau ini mahasiswa mempelajari mata kuliah, ya, ini many to many, ini harus langkah yang ketiga tadi. Jadi satu tadi entity, dua atribut, tiga itu kardinalitas. Makanya kalau gambar ERD nggak ada hubungannya, saya salahkan, ya, saya corek, ya, karena simbol simbol ini penting sekali. Misalnya begini, ada mahasiswa, ada prodi, mahasiswa ini berlaku seluruh universitas, prodi universitas. Kemudian ada hubungan prodi, kode prodi, saya kasih KP gitu ya, nulisnya sulit ini jalannya. Nama prodi, strata S1 atau D3. Nah, ini kunci primer. Mahasiswa NIM, ada nama, tadi alamat. Nah, ini, nah, mahasiswa hubungannya dengan prodi itu mengambil, misalnya saya tulis ambil aja. Nah, ini kalau dibikin
himpunan mahasiswa, kemudian ada himpunan prodi, relationship-nya adalah hubungan. Faktanya mahasiswa boleh mengambil satu atau lebih, boleh mengambil lebih dari satu prodi atau enggak? Boleh, Pak. Masa di Udinus ada orang ngambil 2 jurusan? Oh, iya, nggak boleh. Nggak boleh. Boleh nggak mahasiswa tidak punya jurusan? Nggak boleh. Tidak boleh. Nah, ini berarti kalau mengambil paling banyak satu, ngambil yang sama dengan orang lain nggak apa-apa. Nah, tidak boleh tidak ada. Ini berarti mandatori. Kalau dari segi prodi nggak diambil mahasiswa nggak apa-apa. Misalnya prodi baru. Nah, dari gambar ini, fakta seperti ini, ya, mahasiswa boleh mengambil prodi maksimal 1, ya, tapi tidak boleh tidak mengambil. Ini berarti sejumlah mahasiswa mengambil 1, ya. Nah, berarti banyak mahasiswa kalau ngambil itu maksimal 1, tidak boleh 0. Ya, jadi kan ada gini. Ini berarti mandatori. Tapi kalau begini, ya, ini berarti kalau boleh mengambil lebih dari 1, tapi nggak ngambil nggak apa-apa. Ini contohnya mata kuliah. Mahasiswa hubungannya dengan mata kuliah. Banyak mahasiswa boleh mengambil tapi boleh tidak. Mata kuliah boleh diambil tapi boleh tidak diambil. Beda dengan ini. Ya, ini mandatori. Nah, ini banyak prodi diambil oleh banyak mahasiswa tapi tidak harus. Ya, tidak harus. Nah, sehingga kardinalitas di sini kemungkinan yang pertama adalah one to many, many to one, many to many. Nah, ini yang jadi kardinalitas ini. Sehingga nanti kalau ini jadi tabel akan bisa dijadikan sebagai constraint, batasan. Jadi kalau mahasiswa itu hubungannya dengan mata kuliah, kalau ada mahasiswa yang tidak mengambil mata kuliah nggak masalah, karena memang aturannya tidak mandatori. Tapi kalau prodi, kok ada mahasiswa yang nggak ngambil prodi, nah ini berarti masalah, karena mandatori atau harus. Oke, saya lanjutkan tadi 1, 2, 3. Ini saya hapus. Yang keempat, mencari relation, hubungan. Jadi harus ketemu ininya tadi ini, lengkap dengan atributnya.
Misalnya ketemu kayak gini, mahasiswa, dosen, mata kuliah, prodi, apalagi. Misalnya ini, oh ketemu 4 kota ini. Nah, kemudian kamu lengkapi atributnya ini. Lengkap masuk, termasuk kunci primernya. Ya, ini disebut master, yang kotak-kotak itu master. Nah, kemudian atribut kardinalitasnya dipersiapkan setelah tahu yang keempat. Ini bentuknya wajib. Oh, di akademik itu ada yang disebut KRS. Berarti mahasiswa dengan mata kuliah, ya, itu ininya KRS. Tapi ada mahasiswa sama dengan dosen di SN itu ya, di SN. Ini adalah wali. Nah, sehingga harus ketemu juga. Oh, ada hubungan ini dengan ini disebut KRS, hubungan ini dengan ini disebut wali, dan seterusnya. Nah, ini kalau sudah ketemu semua, ya, relasinya ini, baru diterapkan kardinalitasnya. Ya, kardinalitasnya. Nah, kemudian 5, bagaimana kalau ada hubungan, misalnya mahasiswa itu hubungannya banyak sekali. Mahasiswa dengan mata kuliah, mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan keuangan. Misalnya sini. Ini berarti tambah keuangan misalnya. Keuangan. Oh, disebut SPP misalnya hubungannya. Nah, misalnya dicari-cari itu sudah tidak ada, berarti pertanyaannya entitasnya ketemu 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya itu ya, ini sebagai contoh aja ya. Oh, berarti kamu harus menemukan 5 kotak itu. Relationship-nya 1, 2, 3, misalnya. Oh, ini ketemu 3. Nah, misalnya ya. Nah, sekarang yang kelima itu namanya agregasi. Mahasiswa ngambil mata kuliah. Mahasiswa membayar keuangan. Ini duluan mana ini? Dulu KRS dulu atau bayar dulu? Lalu Bayar dulu, Pak. bayar dulu. Berarti mahasiswa berhubungan dulu dengan keuangan, yang disebut hubungannya SPP.
dikasih kota, set. Hasil transaksinya